Pemirsa, Partai Golkar telah mendeklarasikan Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden untuk pemilu tahun 2014. Namun hingga kini banyak yang menganggap elektabilitas Ical belum juga dapat menandingi tokoh-tokoh lain, termasuk pula dari internal Golkar. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Ibrahim Ambong dan juga pengamat politik Jay Kristiadi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Berita Satu. Iya, Saya ke Pak Ibrahim dulu. Apakah memang benar elektabilitas Ical masih cenderung stagnan dan belum bisa menandingi tokoh-tokoh lain, Pak? Ya, sejauh ini yang kita ikuti melalui hasil-hasil survei berbagai institusi, lembaga, itu menunjukkan memang ada suasana stagnan terhadap elektabilitas Pak ARB ini. Ya. Itu yang juga menjadi sebagian pemikiran dari teman-teman di Golkar, mengapa demikian. Ya, tentu yang bisa menjawab dari DPP Golkar sendiri. Ya. Kalau dari internal sendiri, apakah artinya kan ini juga terpilihnya Ical sebagai capres Partai Golkar bukan cuma segelintir suara, artinya ada suara dominan di dalam. Bagaimana dengan suara dominan tersebut? Apakah memang perlahan-lahan sudah juga meragukan elektabilitas dari Pak Ical sendiri? Sejauh ini memang kita lihat bahwa dari 33 DPD tingkat 1 dari provinsi itu memang berikan dukungan kepada beliau yang kita ikuti. Tapi di DP2 kan tidak terlihat itu, ya, ataupun kurang terlihat apa sebenarnya yang terjadi dengan DP2, karena selama ini memang kurang disentuh DP2 ini. Ada berkali-kali memang mereka ingin ikut mendengarkan dalam rapim, tapi nampaknya tidak dimungkinkan karena katanya ada peraturan tata tertib yang mungkin itu. Iya, baik Pak Ibrahim dan Pak Kristiadi, kita lihat dulu tayangan grafik berikut ini. Ini adalah survei elektabilitas capres. Kalau kita lihat, Pak Abu Rizal berada di peringkat ketiga dengan perolehan 9,4%, sementara di posisi pertama Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14%. Ya, ada 10 capres kemudian yang ada dalam list hasil survei elektabilitas capres. Ini survei dan bersumber dari LIPI. Sementara itu ada statement juga dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung. Siapa yang bilang Ical harga mati? Tidak ada politik yang mutlak-mutlakan. Apalagi politik kan ada perubahan-perubahan. Belum harga mati berarti Ical ini sebagai capres begitu. Baik, Pak Ibrahim. Ya. Artinya berarti akan ada evaluasi kalau memang elektabilitas Ical ini tidak memenuhi target yang sudah ditargetkan parpol sebelumnya, dalam hal ini Golkar. Jadi kan sudah dekat ya rapim ini, kalau tidak salah mestinya bulan November ini, bulan depan sudah ada rapim. Nah, rapim ini adalah institusi kedua tertinggi setelah Munas. Jadi rapim itu bisa melakukan apa saja, ya, untuk ya memperbaiki kalau ada kinerja kurang bagus, ya. Sudah barang tentu termasuk apa yang kita amati selama ini, bahwa terjadi seperti tadi ditayangkan elektabilitas Pak ARB ini masih di bawah Prabowo maupun beberapa tokoh Jokowi, lain begitu ya. Beberapa tokoh lain kan. Baik. Oleh karena itu adalah tidak bagus kalau tidak dilakukan sedikit ya menilai atau memberikan pandangan terhadap persoalan ini. Karena waktunya sudah mepet. Iya. Kalau mau tetap di situ atau naik sedikit saja, tapi masih ketika apa gunanya kan? Baik. Saya ke Pak Kris. Ada apa sebenarnya dengan Abu Rizal Bakri ini? Toh kalau kita lihat juga masih ada dalam posisi 5 besar, namun pergerakannya masih cenderung stagnan ketimbang elektabilitas Partai Golkar sendiri, Pak Kris. Iya, karena yang ada ambisi, ambisi menjadi presiden, bukan ambisi untuk membangun partai. Terus kalau menurut saya beginilah, bahwa rakyat itu sebetulnya sudah ngerti partai itu penting, tapi partai yang berjuang untuk masyarakatnya. Jangan partai hanya dijadikan instrumen orang-orang tertentu untuk menjadikan dia mempunyai kekuasaan. Itu rakyat juga tidak senang seperti itu. Anda melihat begitu yang dilakukan Ical saat ini, Pak Kris? Trennya seperti itu, ya, bisa seperti. Oleh karena itu kalau misalnya pimpinan tertinggi itu tidak melakukan evaluasi, rakyat akan melakukan evaluasi, ya nggak? Rakyat, terus namanya survei. Ini kan memang persepsi, tapi juga evaluasi. Dan dipersepsikan seperti itu. Dan menurut saya sudah seperti siput majunya ini. Dan ini sangat merugikan Golkar, merugikan Pak Ical dan sebagainya. Artinya keberadaan Pak Ical saat ini cukup membebani Partai Golkar begitu, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat kan, kalau partai-partai lain itu sebetulnya tokoh
Ya, Anda kembali di Dialog Prime Time. Saya masih bersama dengan Pak Jai Kristiadi dan juga Pak Ibrahim Ambong. Baik, saya kembali ke Pak Ibrahim. Bagaimana sejauh ini sebenarnya kinerja Ical sebagai Ketua Umum sendiri? Apakah memang banyak hal-hal yang kemudian dulu dijanjikan sebagai Ketua Umum untuk Partai Golkar namun tidak terrealisasi sama sekali? Ya, sejauh ini memang yang paling penting itu ya, mendekati DPD 2 yang memang merupakan ujung tombak dari nanti pada waktu pemilu, apakah itu pemilu memilih presiden maupun menuju anggota legislatif. Sejauh ini memang seperti tadi dikatakan Pak Kristiadi bahwa ada beberapa janji seperti misalnya pembangunan gedung ya tempatnya belum terlaksana. Tapi ya mungkin ya ada banyak masalah yang memang harus diberi perhatian besar kepada Pak ARB ini. Artinya di dalam partai sendiri ada dualisme suara, kemudian ada yang mendukung Pak Ical, ada juga yang tidak mendukung karena melihat kinerjanya yang sama sekali tidak terrealisasi bagi beberapa orang begitu. Saya ini kebetulan sebagai anggota One Team, dari kami itu di One Team sering memberikan beberapa pandangan-pandangan, sering kita mencermati berkali-kali tentang kinerja dari DPD. Karena sesuai anggaran dasar, memang tugas dari One Team itu memberikan penilaian ataupun juga nasihat, pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis, termasuk tentu pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden, dan juga tentu mengenai catur karya dari Partai Golkar ini. Itu selalu kami perhatikan, memberikan masukan. Itu udah berkali-kali sebenarnya. Ya memang ada yang dipenuhi, ada juga yang belum terpenuhi. Ada statement kemudian dari beberapa kader mengatakan bahwa pencapresan Pak Ical dalam pemilu 2014 nanti ini sudah tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Apakah memang sudah tidak bisa kemudian diganti posisinya? Ya seperti tadi saya katakan bahwa Rapim itu adalah institusi kedua setelah Munas. Di mana di situ dimungkinkan memang melakukan berbagai hal. Tinggal agendanya apa kan gitu, harus ada agenda dulu. Ya. Bahwa salah satunya untuk melakukan apakah disebut evaluasi, apakah disebut mengkritisi atau apalah namanya terhadap kinerja partai kita ini. Termasuk juga tadi ini hasil-hasil survei termasuk dari LIPI tadi itu mengatakan posisinya masih di bawah Jokowi maupun juga Pak Prabowo. Nah kalau demikian adanya tentu harus ada langkah-langkah lain kan untuk mengatasi ini. Apa? Yang itu harus dibicarakan, itulah yang tepat. Apalagi kalau mengajak para pengurus dari DPD 2 yang memang mereka yang lebih tahu apa yang terjadi di apa yang menjadi masalah begitu. Iya. Baik, Pak Kris, kalau Anda melihat Golkar sendiri sebagai mesin politik sejauh ini, apakah memang Golkar terlalu sibuk kemudian untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ical, bahkan tidak mempedulikan pelaksanaan pileg-pileg yang berlangsung saat ini, atau bagaimana Anda melihat? Karena Golkar? mungkin terlalu sibuk untuk bisa mencairkan situasi di Golkar yang sekarang ini sudah ada unsur-unsur yang secara membabi buta ya dengan mengatakan bahwa pencalonan Pak Ical sudah mutlak. Apa di dunia yang mutlak? Tidak ada, ya kan? Kitab suci itu mutlak. Tapi politik apalagi harus kompromi-kompromi. Terus kalau ada orang main mutlak-mutlakan di situ, itu membunuh partainya sendiri. Tidak ada partai bisa mutlak-mutlakan. Oke, Ya artinya kan? besar kemungkinan Pak Brisal ini kemudian dievaluasi, artinya dari posisinya. Menurut saya begini, kalau saya merasa kalau itu ada pikiran-pikiran yang lebih sehat, itu sebaiknya oke lah. Ini sudah betul-betul tinggal 8 bulan atau 10 bulan lagi ada pemilihan yang sangat penting sekali. Oke. Ya, dan pemilihan yang penting ini oke, bagaimana kita konsolidasi. Dan sekarang ini urusan pertama konsolidasi organisasi lebih dahulu. Untuk apa sih kita? Kan kita ini partai. Dan partai ini meyakini masyarakat bagaimana menang. Tapi menang itu yang menang kan semua rakyat harus menang di sana nanti. Tidak kemudian juga hanya kasak kusuk bagaimana ini yang satu mutlak, yang satu kemudian evaluasi. Tidak bisa begitu. Tapi apapun menurut saya sebagai ketua. Anda kembali di Dialog Prime Time. Kami masih membahas mengenai pencapresan Ical bersama dengan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Ibrahim Ambong dan juga pengamat politik Jai Kristiadi. Pak Ibrahim, berarti kemungkinan untuk Ical di downgrade dari posisi capres Golkar untuk pemilu 2014 ini akan sangat besar? Ya tergantung nanti dari Rapim ini, karena Rapim akan menentukan itu. Nah, kita nggak tahu sejauh mana para peserta Rapim ini, dalam hal ini DPD tingkat 1, melihat perkembangan ini, termasuk tadi disebut bahwa elektabilitasnya Pak ARB ini stagnan saja, ya, masih di bawah kedua tokoh ini, Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Apakah Rapimnas akan membahas juga siapa wakil yang akan mendampingi capres dari Golkar? Terbuka kemungkinan itu, ya. Tidak ada yang tertutup ya. Semua harus dianalisa.
kita selalu harus mencermati perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ya. Kalau misalnya masih tetap begitu, tentu harus ada plan B. Oke, sejauh ini Golkar sendiri melihat ada beberapa nama kemudian yang cukup unggul dan sering didengungkan seperti mungkin Jokowi dari PDI Perjuangan. Mungkinkah kemudian Golkar melirik sejumlah nama-nama yang sudah sering disebut begitu? Ya pasti itu, kita tentu mencermati semua tokoh-tokoh yang maju sebagai calon presiden ataupun tokoh-tokoh lain di luar partai juga yang maju. Kan ada beberapa itu ya. Ya, beberapa yang kita ikuti tadi tayangkan juga beberapa yang berminat menjadi presiden. Kita belum tahu juga dari Demokrat, Partai Demokrat siapa yang akan muncul. Ya. Tentu kita cermati juga itu. Apakah dia dengan mengeluarkan satu tokoh yang bagus akan mendongkrak suara Demokrat. Baik. Saya kembali ke Pak Kris. Pak Kris, Golkar ini kan merupakan partai yang cukup lama, Pak Kris, dan pergantian ketua umum, capres yang diusung itu sudah sering terjadi di dalam. Kemudian ada kondisi seperti ini bahwa mereka akan mengevaluasi capres. Anda melihatnya bagaimana sebenarnya internal Golkar saat ini? Ya, pertama beginilah, dari logika akal dan logika rasa itu terlalu berat kalau Pak Ical memaksakan diri. Logika akal itu survei, logika rasa itu intuisi, ya intuisi. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling baik sekarang ini Pak Ical harus menunjukkan jiwa besar, ya, sebab jiwa besar itu di dalam, kemudian akan memancar keluar Golkar. Di dalam apa? Mendengarkan, apa toh kamu, Mas Bung Akbar, apa kamu? Yang lain dia dipanggil. DPD maunya apa coba sekarang? Sekarang ayo kita sekarang konsolidasi partai dulu, ya. DPD tingkat 1, tingkat 2, bicara terbuka apa adanya. Nah, dengan demikian mungkin ini menjadi lunak mereka itu, ya kan? Oh kalau begitu, ini ada sesuatu yang baru bisa ada perbaikan, ya. Ical bisa memperbaiki itu? Menurut saya kalau itu dilakukan, itu tentu akan bisa ada respon yang menurut saya menjadi modal credibility Pak Ical di dalam internal Golkar. Sebab sekarang ini sudah di koran Kompas pun tadi sudah jelas sekali, ada 3 tuh, Pak Yusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung, dan Pak Ical, ya kan? Nah ini apa? Ini sebenarnya itu juga mencerminkan pendapat publik, ya kan? Pendapat publik, opini publik seperti itu. Nah ini kalau itu semua diabaikan dan semua tegak lurus bahwa saya harus menjadi presiden, wah. Karena kembali di Dialog Prime Time, saya masih bersama dengan Pak Ibrahim dan juga Pak J. Kristiadi. Pak Ibrahim, kalau tadi dikatakan bahwa komunikasi Ical juga dengan beberapa anggota, bahkan dari One Team sendiri seperti Pak Akbar Tanjung memang merenggang, atau seperti apa sebenarnya komunikasi yang ada? Ya selama ini One Team itu berkali-kali melakukan rapat. Cukup banyak saya kira ya. Pernah Pak Akbar Tanjung itu menghitung, saya lupa berapa, tapi ternyata banyak. Ya. Untuk mencoba memberikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran maupun pertimbangan yang mengenai hal-hal strategis tadi itu. Itu kan salah satu komunikasi. Ya. Tapi saya juga ikuti ya, bahwa Pak Akbar Tanjung juga melakukan komunikasi secara personal gitu, kalau ada apa-apa. Nah belakangan ini saya kurang tahu apakah ada intensitas yang tinggi karena situasi kan makin mendekat. Ya, itu perlu itu, tidak sekedar pendekatan formal. Seandainya kemudian Ical memperbaiki itu, artinya mencoba melakukan komunikasi dan lebih terbuka seperti mungkin saran dari Pak Kris tadi, apakah itu kemudian memberikan peluang besar bagi Ical sendiri untuk tetap menjadi capres yang diusung Golkar? Artinya semua personil ataupun juga kader Golkar mendukung begitu? Ini Pak Akbar kan sudah cukup lama ya sebagai tokoh Golkar ya, baik sebelum reformasi maupun pada saat-saat kritis negara kita ini tahun 1998-99 itu sampai sekarang ini. Dan kita tahu dia juga sangat terbuka untuk melakukan itu. Dan saya juga lihat sebenarnya Pak RB juga demikian juga adanya. Kalau saya ketemu dia bersama, orangnya hangat ya. Jadi terbuka kemungkinan itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan, karena di luar menganggap seolah ada 2 matahari kembar, kan itu yang muncul. Itu sebenarnya kan tidak bagus. Ya, satu aja lah, tapi saling mengisi gitu. Ini nampaknya berpengaruh terhadap situasi di Golkar dan istilah-istilah yang sebenarnya tidak tepat, seolah kan membuat pemisahan. Nah, sejauh ini saya lihat adalah pendekatan-pendekatan. Saya kira kalau ini berjalan, apalagi juga DPD 2 juga mulai bergerak, ya. Oh, ini dahsyat ini, ya. Jangan dipandangin ini Golkar ini, karena dia sudah punya infrastruktur jauh ke bawah, ya, sudah melekat di hati
masyarakat banyak, ya. Sekalipun Terus, ada tantangan-tantangan. Terus pertemuan-pertemuan informal itu perlu sekali. Karena apa? Karena kalau lawan politik itu akan mempergunakan setiap kesempatan juga kalau bisa memang memperlemah partai. Ya kan, misalnya seperti soal matahari kembar. Matahari kembar itu cuma bisa diselesaikan kalau memang ada hubungan yang sudah saling akrab, chemistry bisa sama, nggak ada soal lah, saya percaya satu sama lain. Sebagaimana Mbak Megawati sekarang ini. Juga mulai ada yang mengatakan bahwa wah, ini kalau orang-orang PDIP yang mau mencalonkan Jokowi ini sebetulnya menjatuhkan kredibilitas Mbak Megawati nih. Kayaknya bisa begitu. Itu apa? Itu mencoba mengadu domba Mbak Megawati dan Pak Jokowi. Ya kan? Wah, itu menghina Mbak Megawati. Dia kan bukan apa-apa tapi kok kemudian disanjung-sanjung. Ya kan? Itu kan sebetulnya kalau Mbak Megawati tidak setiap hari ketemu, sehari 2-3 kali ketemu Mas Jokowi kan bisa kemudian, waduh kurang ajar juga ya. Bisa begitu. Nah, itu penting seperti itu. Komunikasi bukan cuma rapat formal gedok selesai. Nggak ada. Yang penting bagaimana hubungan keakraban membangun chemistry yang sama. Tapi kalau misalnya itu kemudian diperbaiki, Pak Kris, itu kan kemudian hanya ada tanggapan dari internal. Bagaimana dari luar sendiri masyarakat yang sudah tahu beberapa kasus-kasus juga yang melibatkan Ical, begitu seperti Lapindo misalnya. Apakah itu kemudian bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat? Masyarakat itu begitu cerdas untuk bisa menangkap, menyindir, dan membuat cerita-cerita. Banyak sebetulnya kenapa kok Pak Ical ini kok ganti nama tagline-nya namanya ARB, kan ada cerita mengenai hubungan antara Ical dan ya kan yang dalam bahasa hilang dengan nama beliau. Kemudian soal Lapindo, saya dengar sendiri itu seorang guru besar dalam suatu pertemuan besar dengan tokoh-tokoh purnawirawan tentara ini.